hampir 11 tahun kondisi kebencanaan di Provinsi Lampung ini masuk kategori tinggi. Nah, ini yang kita berikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat bahwa segala sesuatu itu memang butuh proses, tidak bisa instan. Nah, ini sudah mulai, bukan berarti mereka tidak boleh, tapi maksudnya itu kalau digarap, pohon-pohon itu ditebang, ya diganti pohon yang juga bisa menyerap air. El Nino adalah peningkatan suhu permukaan air laut yang berdampak akan meningkatnya suhu di daratan. Dampaknya itu adalah kekeringan dan potensi kebakaran hutan dan lahan. Gitu. Dan ini benar-benar terjadi ternyata. Sementara ini di tahun 2023 ini di sekitar Samudra Pasifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Pilar TV Entertainment, apa kabar Anda? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Fitri Amalia kembali menjumpai Anda dalam program Dialog bersama Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya kita sedang dihadapi masa kemarau dan banyak sekali bencana kebakaran yang terjadi di Provinsi Lampung. Kita akan bahas bersama Komisi 5 DPRD Lampung. Sudah ada Bang Yanwar Irawan selaku Ketua Komisi. Bang, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Mbak Fitri. Ya. Kemudian saya juga sudah mengundang Kepala BPBD Lampung, Bapak Haji Rudi Syawal Sugiarto SEMH. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat Bang Rudi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat Bang? Semangat terus. Dong. Oke. Kita cuma ngobrol-ngobrol aja nih Bang. Iya. Baru tadi saya baca tadi malam ada kejadian lagi ya Bang ya, kebakaran lagi. Iya. Kita nggak luput bencananya turut-menerus kebakaran ini Bang. Dampak El Nino terus kemarau juga gitu. Benar Bang gitu? Betul. Oke, gimana kesigapan ataupun kesiapan selama ini menanggulangi musibah-musibah bencana kebakaran, Bang? Jadi berdasarkan rilis dari BMKG bahwa kita di Provinsi Lampung dan juga di beberapa provinsi di Indonesia itu terdampak dari El Nino. Pada saat bulan September sampai dengan akhir tahun ini adalah puncak-puncaknya El Nino. El Nino itu akan mereda pada sekitar bulan Februari Maret. Tapi pada akhir tahun ini sudah diselingi dengan pancaroba. Ada sebagian di wilayah di Provinsi Lampung, terutama juga di Bandar Lampung kan beberapa hari terakhir ini kita juga mengalami hujan ya di beberapa titik. Dan pada masa dampak dari El Nino ini ada 9 kabupaten di Provinsi Lampung yang menetapkan status siaga darurat, tanggap darurat, karena banyaknya kejadian kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten itu. Dan kita sudah melakukan koordinasi baik dengan BNPB juga dengan BPBD kabupaten kota terkait dengan makin masifnya terjadi kebakaran dan kekeringan. Oke, jadi masih masif nih? Masif. Oke, dampak El Nino ini baru akan berakhir di Februari, prediksi BMKG? Menipis, menuju normal ya, Februari menuju normal. Tapi sudah diselingi dengan musim hujan di awal November, akhir November dan Desember ini. Itu bisa bantu mengurangi. Pancaroba, iya. Ini bisa bantu mengurangi kecelakaan ya. Musibah kebakaran. Iya. Oke. Nah, selama ini gimana kesiapannya, Bang? Kesiapan kita selama ini telah membentuk forum pengurangan risiko. Forum pengurangan risiko itu terdiri dari organisasi-organisasi yang sangat concern terhadap penanggulangan bencana. Ada Basarnas, ada PMI, ada organisasi lain, Forum Rescue Relawan yang siap dan sigap untuk membantu masyarakat yang terdampak dari bencana ya. Khususnya pada akhir tahun ini, pada masa El Nino ini mereka siap ketika terjadi kejadian bencana, tim itu langsung turun. Memang ada spesifikasi khusus ya kalau untuk tim yang turun terjun untuk membantu kebakaran hutan ataupun kebakaran lahan ya. Kalau kebakaran hutan sampai saat ini masih bisa ditanggulangi dengan operasi darat. Saya sudah berkoordinasi dengan BNPB ketika ada suatu kejadian bencana kebakaran atau lahan ataupun kebakaran hutan itu yang tidak bisa ditangani oleh operasi darat, itu BNPB akan siap membantu melalui helikopter waterbombing.
Yang kedua, kita juga menyiapkan logistik bagi masyarakat yang terdampak dari bencana dan memberikan diseminasi informasi yang berasal dari BNPB maupun berasal dari BMKG. Kita siapkan surat edaran ke kabupaten kota dan kita share ke masyarakat gitu. Oke, tapi saya penasaran Bang, langkah awal kerjanya BPBD ini gimana sih Bang gitu setelah mendapatkan laporan atau mendeteksi ada titik api gitu? Oh iya, jadi BPBD provinsi ini adalah sifatnya mensupport ya, karena di setiap kabupaten kota itu ada BPBD. Ketika terjadi bencana pertama kali, BPBD kabupaten ini memberikan laporan ke kita. Ketika mereka melakukan asesmen, mereka mampu untuk menanggulangin, kita hanya mensupport SDM ya, tenaga-tenaga Satgas, juga melakukan koordinasi ke BNPB. Kalau nantinya bencana ini memang tidak bisa ditangani oleh skup lokal gitu. Oke, kalau hutan mana nih Bang yang nggak bisa di asesmen sama kabupaten? Di Bukit Barisan. Bukit Barisan. Dia di Bukit Barisan di mana? Di tempat gajah itu ya, di Waikambas. Di Waikambas itu dari Februari sampai sekarang itu spotnya berpindah-pindah. Ini bisa ditanganin, ini selesai, ini sampai saat ini masih ada beberapa hotspot ya di Waikambas itu yang belum ditanganin, dan mereka sendiri memang secara mandiri punya tim untuk penanggulangan kebakaran di Waikambas gitu. Sifatnya berkoordinasi ke kita, dan saya sudah membuat laporan atas atensi dari Kapolda dan Gubernur untuk menyiagakan helikopter waterbombing BNPB ya. Kalaupun kebakaran di Waikambas itu tidak bisa ditangani oleh mereka gitu. Oke, baik. Ini kan kebetulan ada Komisi 5 nih. Oke. Apa yang dibutuhkan dari Komisi 5 ini Bang untuk upaya pencegahan, penanggulangan gitu kan bencana ini? Kalau Komisi 5 selama ini supportnya luar biasa terhadap kita. Makanya selama saya bermitra dengan Komisi 5, hampir 11 tahun kondisi kebencanaan di Provinsi Lampung ini masuk kategori tinggi. Tapi ketika saya duduk di BPBD dan koordinasi dengan Pak Yanwar, support dari segi anggaran dan segi lainnya, mulai 2023 kategori bencana di Provinsi Lampung itu udah masuk kategori sedang. Sebenarnya ya? Iya, sudah, dan sudah dirilis oleh BNPB bahwa Lampung itu bukan daerah yang punya potensi kategori tinggi lagi ya, sudah kategori sedang. Ini salah satunya bentuk support dari Komisi 5 gitu. Oke, baik. Gimana Bang Yanwar cerita ceritanya Bang Rudi tadi nih? Yang pertama memang harus kita akui bahwa Lampung ini adalah salah satu wilayah yang memang rawan bencana. Kalau dia musim kemarau selalu bencananya ya kebakaran. Nanti giliran datang musim hujan ya kebanjiran kan gitu di mana-mana kan gitu, termasuk di dapil saya di Tenggamus itu hujan sedikit aja dampaknya luar biasa banjir. Nah, tapi yang terpenting dari apa yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi, yang paling penting juga adalah mengedukasi masyarakat. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat? Pertama, kalau terjadi musibah, terjadi kebakaran, bagaimana langkah awal untuk mengatasi itu, lalu bagaimana pencegahannya. Karena kita percuma juga, kita misalnya BPBD atau Pemprov Lampung menyediakan sarana prasarana yang bagus, yang canggih, tadi disampaikan kerjasama dengan Polda dan TNI menyiapkan sarana dan prasarana. Kalau tidak didukung oleh masyarakat, ini juga akan jadi persoalan buat kita, karena justru kejadian kebakaran itu juga tidak terjadi secara spontan, pasti ada juga sebab akibatnya. Ya tadi hal kecil saja, misalnya kalau musim kemarau jangan buang puntung rokok sembarangan, kemudian jangan membakar sampah sembarangan, karena itu kalau tidak kita berikan edukasi kepada masyarakat dampaknya akan luas. Nah, jadi kalau yang sifatnya musibah-musibah yang memang kita bisa deteksi dari awal, saya kira itu memang dampaknya akan lebih bisa kita antisipasi. Yang repot ini kalau musibah yang tidak terdeteksi. Nah, ini yang repot, kadang-kadang menjadi persoalan buat kita. Tapi sejak memang Pak Rudi harus kita akui banyak elemen-elemen masyarakat yang dibentuk oleh beliau dalam rangka membantu mengatasi musibah-musibah yang ada. Termasuk kalau salah satu ada kawan kita di Komisi 5, Pak Denny juga memang kita dorong
supaya beliau fokus juga membantu bencana-bencana yang ada di Provinsi Lampung. Oke, tapi saya ini nih Bang Rudi nih, Bang Rudi. TPA Bakung itu kan terus-terusan kebakaran, itu kan di Bandar Lampung gitu. Itu udah perlu turun nggak nih provinsi? Jadi kalau masalah TPA Bakung, kita itu sudah sangat concern. Kita pernah rapat khusus dihadiri Bang Denny, Pak Gub dengan OPD terkait dengan TPA Bakung. TPA Bakung itu pihak dari wali kota itu masih menyatakan mampu untuk menangani TPA Bakung. Jadi ketika kita menawarkan bantuan untuk kita turun membantu penanganan, mereka belum mau menerimanya itu. Tapi ada kegiatan-kegiatan, berapa kali kita juga memberikan bantuan water supply, tangki water supply untuk membantu pemadaman. Basarnas juga hadir di sana membantu tabung-tabung oksigen untuk petugas-petugas yang di sana. Dan beberapa kali memang saya menawarkan, memfasilitasi bantuan juga, karena kalau TPA itu kan agak sulit tuh ya penanganannya. Saya sudah koordinasi ke BNPB, helikopter ini siap untuk turun di Bandar Lampung, tapi dengan salah satu syaratnya wali kota menetapkan status tanggap darurat atau siaga darurat. Tapi sampai pada waktunya wali kota masih mampu dan tidak menetapkan, dan ternyata memang masih bisa ditangani oleh mereka. Oke, jadi statusnya harus ditetapkan dulu, baru kita turun. Darurat. Oke, baik. Nah, itu yang TPA Bakung. Iya. Jadi masih aman ya itu ya? Sudah aman, insya Allah aman. Habis kemarau biasanya penghujan. Siap nggak nih? Kita sudah melakukan rapat koordinasi internal BPBD bersama BPBD Kabupaten Kota untuk menghadapi musim hidrometeorologi basah. Hidrometeorologi basah biasanya dampaknya banjir, longsor, puting beliung, iya, rob, itu biasanya seperti itu. Kita sudah mengantisipasi semampu kami, kita berkoordinasi menyiapkan relawan-relawan, salah satunya yang di bawah Bang Denny, Forum Relawan Lampung, dan Forum Pengurangan Resiko yang ada sekitar 28 ya. Katanya siap ya, kita udah secara prinsip kita sudah siap menghadapi musim hidrometeorologi basah ke depan, dan mudah-mudahan aja tidak banyak terjadi titik-titik banjir atau longsor ya. Oke, baik. Dari Komisi 5 Bang, apa yang perlu fungsi pengawasan yang harus dilakukan terhadap penanganan bencana serta fungsi anggaran juga nih Bang? Ya. Kalau dari sisi anggaran, insya Allah kita tidak pernah ada persoalan ya, sepanjang memang itu dibutuhkan ya untuk kepentingan masyarakat, itu menjadi prioritas kita. Tapi memang yang paling penting adalah itu kerjasama, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan provinsi, terutama kabupaten kota, karena yang punya wilayah itu kabupaten kota. Kita ini provinsi hanya mensupport. Tadi contoh misalnya disampaikan kayak pembuangan sampah Bakung itu kan gitu. Ya itu memang kewenangan kota. Begitu juga di kabupaten kota yang lain terjadi musibah ya. Kalau memang masih bisa diatasi oleh mereka, ya biasanya itu menjadi kewajiban dan kewenangan mereka. Tapi kalau memang sudah menjadi musibah, terutama sudah keluar di media segala macam yang tidak bisa diatasi, diminta tidak diminta, provinsi memang harus wajib membantu dan hadir di tengah-tengah musibah itu. Nah, oleh karenanya saya kira itu yang harus kita selalu jaga, kekompakan dan koordinasi antara satu stakeholder dengan stakeholder yang lain. Tadi misalnya BMKG dari mana dasarnya? Tentu BPPD, tentu harus berdasarkan data yang ada pada BMKG misalnya. Setelah musim ini, musim kemarau, ada musim hujan, di mana saja titik-titik rawan yang perlu kita antisipasi supaya mengurangi korban-korban jiwanya maupun korban-korban yang lainnya. Nah, ini yang perlu kita koordinasikan terus, dan kita selalu mendorong sesuai dengan tupoksi kita bahwa DPRD salah satu fungsinya adalah penganggaran. Sepanjang itu memang sekali lagi dibutuhkan untuk mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat, selama ini tidak pernah ada persoalan yang kita selalu berikan sesuai dengan porsinya. Oke, baik. Kembali ke Bang Rudi, berdasarkan data nih Bang ya, kasus-kasus kebakaran selama musim kemarau ini bisa dibilang tertinggi nggak Bang dari tahun-tahun kemarau-kemarau sebelumnya? Ya, ini siklus
5 tahunan ya, 3-4 tahunan. Memang pada terakhir 2019, kemudian 2023 ini. Tahun ini memang sangat masif sekali terjadi kebakaran lahan di perumahan, kebakaran hutan. Tahun ini tertinggi lah. Tapi memang masih bisa ditangani oleh BPBD Kabupaten Kota dengan asistensi dan bantuan dari BPBD Provinsi. Selama ada dampak dari El Nino ini, belum ada intervensi dari BNPB untuk memberikan bantuan, artinya masih skala yang kecil dan sedang, itu yang masih bisa ditangani oleh masing-masing daerah. Dan satu lagi yang seperti disampaikan oleh Pak Yanwar tadi, kita mengedukasi juga di masyarakat bahwa kita ada pembentukan desa tangguh bencana di beberapa kabupaten. Ada keluarga tangguh bencana dan ada juga satuan pendidikan aman bencana. Memang karena anggaran yang dibutuhkan lumayan besar, kita memang bertahap membentuk desa-desa tangguh bencana di beberapa kabupaten yang mempunyai potensi bencana yang tinggi. Gitu. Jadi masyarakat di desa itu dilatih oleh Basarnas tentang pertolongan, dilatih oleh PMI tentang pertolongan pertama, bagaimana ketika itu terjadi misalnya banjir, kebakaran, apa yang harus dilakukan, dan masyarakat dilatih untuk membuat jalur-jalur evakuasi mandiri yang ada di desa setempat. Gitu. Itu berdasarkan potensi bencana di suatu wilayah. Iya. Misal di mana? Tanggamus atau di mana? Di Tanggamus kita baru tahun ini nih kita mau ke sana, di Lampung Selatan di daerah Kunjir gitu. Jadi aplikasinya nanti seperti apa? Ketika terjadi bencana mereka sigap. Jadi masyarakat itu dilatih, pemuda di sana dilatih bagaimana ketika mereka menghadapi suatu kejadian bencana, banjir, apa yang harus dilakukan. Itu pelatihnya dari Basarnas, dari PMI. PMI terkait dengan pertolongan pertama yang harus mereka lakukan ketika ada itu. Kalau Basarnas kan terkait dengan pencarian. Dan dilatih juga bagaimana mereka membuat peta rawan bencana di desa tersebut gitu. Membuat jalur-jalur evakuasi, titik mana yang harus mereka menjadikan shelter, tempat mereka singgah ketika terjadi bencana gitu. Seberapa efektif menurut Bang Yanwar nih desa tangguh bencana, pemuda tangguh bencana gitu? Saya kira sangat efektif karena memang itu yang saya bilang, kalau bantuan dari lembaga itu terbatas, sehingga yang paling penting itu adalah kerjasama dari semua pihak, terutama masyarakat yang memang ada di sekitar situ. Nah, bagaimana caranya supaya masyarakat itu memahami? Yaitu tadi tugas kita memberikan edukasi. Jadi selalu kita sampaikan juga kepada BPBD, jangan turun itu ketika ada bencana, justru pencegahan itu lebih baik. Lebih penting. Ya, pencegahan itu lebih baik. Bagaimana mencegahnya? Itu tadi kita harus berikan edukasi kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, kalau istilah kita ada TOT gitu ya, trainer of training, artinya ada masyarakat di situ yang kita latih secara khusus. Kalau nanti terjadi musibah-musibah yang tidak terduga, bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu sudah ada petugas-petugasnya. Itu minimal mengurangi. Kalau mencegah sama sekali atau yang menghalang sama sekali tidak bisa, namanya musibah. Tapi paling tidak mengurangi, dan itu sangat efektif, efektif. Nah, kemudian dengan adanya edukasi-edukasi itu, anggaran kita yang terbatas juga bisa mengcover itu. Karena kalau semua mau diandalkan dari penanganan itu, anggaran kita sangat terbatas. Baik kita provinsi, kabupaten, kota, bahkan dari pusat juga anggarannya sangat terbatas. Sehingga sekali lagi selalu prinsip kita mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Lagi-lagi prinsip itu dipakai ya. Dipakai. Oke, baik. Kembali ke Bang Rudi. Bang Rudi, kalau kebakaran di permukiman dengan hutan itu datanya lebih tinggi mana nih? Untuk sementara ini di pemukiman duduk. Dengan berbagai penyebab itu ya, tentunya dengan rata-rata korsleting listrik lah. Korsleting listrik. Kalau di hutan, di lahan kosong itu rata-rata seperti kata Pak Yanwar, ngebuang rokok barang. Kalau di hutan itu dua kemungkinan, ada yang disengaja dan yang tidak sengaja. Iya. Karena benar nggak nih Bang Rudi nih, ada proses petani gitu kan, ada sistem pertanian yang harus dilakukan pembakaran. Ini ketemu nggak yang begitu, benar nggak? Bisa dibenarkan nggak? Ya secara teori kan nggak diperkenankan gitu kan, pembakaran kan menimbulkan dampak yang
yang luar biasa bagi masyarakat. Oke, baik. Saya ke Bang Yanwar lagi nih. Bang Yanwar, kira-kira kesigapan apa lagi menurut Bang Yanwar yang diperlukan sebagai upaya pencegahan bencana ini, terutama ini mau banjir loh Bang. Mudah-mudahan nggak terjadi gitu, tapi ini biasanya kalau musim hujan ya banjir, terutama di Bandar Lampung. Ya, itu yang saya bilang tadi, tempat kita ini Provinsi Lampung ini memang salah satu daerah yang rawan bencana. Gitu. Kalau dia kemarau banyak kebakaran, kalau dia musim penghujan banyak kebakaran. Jadi nggak ada yang ideal gitu. Nah, oleh karenanya kita yang diberikan mandat baik secara undang-undang maupun oleh pemerintah daerah, ini yang saya selalu sampaikan, ya, kerjasama semua pihak itu penting. Ya, kemudian juga kita tidak boleh capek, tidak boleh bosan-bosan, selalu memberikan edukasi. Sekali lagi edukasi itu sangat penting, karena saya sebagai anggota DPRD dalam 1 bulan itu bisa 3-4 kali turun itu, dan banyak hal-hal yang memang belum diketahui oleh masyarakat. Padahal di situ sudah langganan banjir misalnya. Ya, di dapil saya itu ada namanya Kecamatan Semaka. Itu dia kalau hujan dikit saja, itu dia banjirnya luar biasa. Tapi sama masyarakat di situ, karena mungkin udah keseringan, justru sudah dianggap sesuatu yang biasa. Nah, ini yang perlu kita cegah gitu loh. Karena sesuatu yang dianggap biasa itu akhirnya akan menjadi makan korban mereka sendiri. Nah, kita selalu memberikan edukasi bagaimana mencegahnya minimal, karena air itu turunnya dari hutan kawasan, ya hutan kawasannya jangan digunduli, jangan ditebang-tebang pohonnya. Ya, artinya mungkin dalam waktu singkat itu tidak akan terlihat dampaknya. Tapi bagi anak cucu kita ke depan, ya itu saya kira akan sangat terlihat dampak itu. Itulah yang kita berikan edukasi, karena masyarakat kita kan selalu berpikirnya gitu. Ya nggak mungkin juga Pak Yanwar dia bilang kalau kita tanam pohon doren sekarang bisa ingin banjir. Pemikiran dia begitu kan, karena pohon doren umur 2 bulan seberapa sih gitu. Tapi kalau kita berpikir ke depan, anak cucu kita itu nanti akan sangat-sangat berdampak. Karena ini udah turun-temurun kan. Kenapa ini selalu terjadi? Karena itu tadi, edukasinya tidak ada. Yang kita berikan adalah bantuan-bantuan yang sifatnya stimulan dan spontan saja. Datang kita bantu bagaimana mencegah itu, udah itu selesai banjirnya dianggap mereka biasa lagi. Tidak ada tindakan-tindakan yang konkret untuk mencegah itu dalam jangka waktu yang lama gitu. Oke, padahal itu butuh waktu yang lama ya. Butuh waktu yang lama. Merubah budaya tadi. Iya, makanya sering saya tanya, di sini banjir dari kapan? Dari dulu Pak, katanya dari kami kecil sampai sekarang juga udah punya anak kecil masih banjir. Ya saya bilang, coba kalau dulu misalnya 10 tahun, 20 tahun yang lalu udah ditanam pohon-pohon yang bisa menyerap air, mungkin di zaman mereka udah nggak lagi gitu. Nah, ini yang kita berikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat bahwa segala sesuatu itu memang butuh proses, tidak bisa instan. Nah, ini sudah mulai. Bukan berarti mereka tidak boleh, tapi maksudnya itu kalau digarap, pohon-pohon itu ditebang, ya diganti pohon yang juga bisa menyerap air. Misalnya kalau mereka mau yang menghasilkan, ada pohon duren, ada pohon jengkol, ada pete, segala macam, alpukat itu kan. Tapi kalau misalnya ditebang pohon-pohon misalnya lalu ditanam cabai, ya memang nggak bisa habis itu. Nah, ini sudah mulai kita. Saya selalu turun dengan teman-teman dari DPR RI, itu selalu memberikan bibit-bibit. Kemarin kita berikan saja Pak Rudi Sawal di Tenggamus itu lebih kurang ada 15.000 bibit alpukat dan pohon jengkol itu. Nah, tujuannya itu, makanya suruh kita tanam, lalu nanti dampaknya akan terlihat 5-10 tahun yang sampai akan 20 datang. tahun ke depan. Dan ini penting banget sebenarnya. Ini penting banget, itu salah kebiasaan. satu cara kita mencegahnya gitu loh. Ya. Dengan hal-hal seperti itu ya. Oke, setuju nggak nih Bang Rudi dengan hal-hal yang dilakukan oleh wakil rakyatnya? Sangat setuju sekali. Jadi kan penanggulangan bencana itu akan lebih efektif ketika kita melakukan kolaborasi pentahelik antar masing-masing helik. Itu punya peran masing-masing. Anggota DPR punya peran kebijakan anggaran yang mendorong memaksimalkan anggaran untuk penanganan kebencanaan. Dan juga tadi saya sambung juga terkait dengan edukasi itu, karena kemanfaatan dari desa tangguh, keluarga tangguh itu memang sangat dirasakan oleh masyarakat. Banyak NGO dari luar negeri itu mereplikasi desa-desa tangguh yang ada di Lampung. Juga dari Bank Dunia
ini ada 6 desa tangguh yang replikasi dari Bank Dunia. Di Bandar Lampung ada, di pesisir ada, di Lampung Selatan ada, dan ada beberapa NGO yang sudah datang kepada kita. Dia tertarik melakukan edukasi masyarakat dan membangun ketangguhan di masyarakat, karena salah satu provinsi yang dinilai punya potensi kerawanan yang tinggi adalah Lampung. Mereka datang, mereka minta izin, mereka bersama konsultan, bersama BNPB akan mereplikasi. Kalau replikasi itu kan biayanya udah tidak terlalu banyak lagi, jadi daerah-daerah yang punya potensi kerawanan mereka hadir, mereka mereplikasi dari sangat menolong kita ya, selain mengedukasi juga membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana gitu. Jadi memang harus ke SDM-nya gitu ya, harus ke masyarakatnya yang diedukasi, dan pencegahannya harus dari diri sendiri dulu ya. Oke, baik, itulah kenapa perlunya dibentuknya desa tangguh begitu Pak. Ada 6 kita. Udah banyak, sekarang ini udah banyak, udah hampir 40 ya. Hampir 40 di... Dengan replikasi tahun ini mudah-mudahan akan lebih banyak lagi. Oke, baik. Hampir di setiap kabupaten kota ada desa tangguh bencana. Di semua ada, tapi masih 1-2. Gitu. Tapi NGO dan Bank Dunia itu hanya terfokus sementara ini pada daerah-daerah yang terdampak dari tsunami. Di Lampung Selatan, Bandar Lampung, Sawaran. Oh, dia fokus ke situ. Dan di pesisir barat juga udah mulai masuk tahun ini. Wah, NGO aja tertarik ya? Iya, NGO tertarik, dan mereka juga memberikan bantuan peralatan deteksi dini tsunami. Oke, baik. Nah, mudah-mudahan kebakaran ataupun banjir nggak terjadi gitu, walaupun ini langganan gitu secara masif. Tapi tadi kan Bang, ini yang paling banyak, yang paling tinggi nih musibah kebakaran ini setelah tahun 2019. Nah, langkah preventif apa nih yang akan diambil oleh BPBD untuk ketika misal dihadapkan lagi dengan musibah ini? Iya, ini adalah siklus 3 tahun sekali ya, 2019-2023. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan kesiapsiagaan. Nanti mungkin siklusnya di 2026 atau 2027 akan ketemu dengan keadaan yang seperti ini lagi, dampak El Nino yang sangat berdampak terhadap kekeringan dan kebakaran lahan gitu. Jadi kesiapsiagaan lebih dikedepankan lah. Oke, tapi ini El Nino ini bukan cuma kita Lampung kan, provinsi lain. Seluruh provinsi lain. Jadi memang musibah bersama. Wilayah Samudra Pasifik yang terdampak dari El Nino sekarang ini. Jadi PR berat ini Bang ya, PR berat dalam upaya penanganan bencana kebakaran ini. Oke, baik. Kira-kira Bang Yanwar, apa yang harus disosialisasikan lagi kepada warga Lampung tentunya terkait upaya pencegahan, lagi-lagi pencegahan, baik kebakaran di musim kemarau ini ataupun banjir deh gitu. Ya, yang pertama kita harus mengetahui dulu penyebabnya sehingga masyarakat tahu ini apa yang akan dilakukan. Lalu kedua, kita harus memilah, karena tadi Mbak Fitri sempat singgung, ini kalau musim hujan Bandar Lampung jadi langganan banjir. Tapi penanganan dengan yang di wilayah misalnya katakan di Tenggamus akan berbeda. Iya, akan berbeda walaupun sama-sama banjir. Kenapa? Kalau di Bandar Lampung dampaknya paling hanya macet aja sebentar. Kalau di Tenggamus kan korban jiwa gitu yang dampaknya, sehingga nanti kita juga dalam memberikan edukasi itu harus melihat persoalan-persoalan di wilayah itu, sehingga cara memberikan edukasinya tidak sama. Kalau misalnya di Bandar Lampung, ya edukasinya jangan membuang sampah sembarangan, kemudian parit gorong-gorongnya jangan ditutupi, misalnya itu edukasinya. Tapi kalau di tempat yang lain yang memang bencananya makan korban, tentu akan menggunakan cara yang berbeda. Tapi intinya bahwa masyarakat itu sendirilah yang bisa mengatasi, paling tidak bisa mengurangi baik korban maupun dampak dari musibah yang akan terjadi. Nah, tugas kita sekali lagi dari pemerintah daerah memberikan informasi, memberikan edukasi dalam rangka menghadapi atau mengantisipasi kalau sampai nanti terjadi musibah-musibah baik kebakaran, banjir, dan lain-lain yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Oke, baik. Nah, Bang Rudi, El Nino akan berkurang di Februari, jadi kita masih terus ngerasain panasnya, ini panas banget gitu. Menuju normal. Saya masih kurang memahami tentang El Nino ini, Bang Rudi. Dampak El Nino ini. El Nino adalah peningkatan suhu permukaan air laut yang berdampak akan meningkatnya suhu di daratan. Dampaknya itu adalah kekeringan dan
potensi kebakaran hutan dan lahan gitu. Dan ini benar-benar terjadi ternyata. Sementara ini di tahun 2023 ini di sekitar Samudra Pasifik. Wah, ya. Mudah-mudahan ini segera berakhir ya, deh. Segera berakhir. Tapi kalau musim hujannya diprediksi Februari nanti atau Desember? Kalau musim hujan sudah masuk di akhir November, itu sudah masukin musim hujan. Tapi potensi El Nino itu akan menuju normal itu pada bulan Februari. Jadi ada musim pancarobanya lah, November, Desember, Januari, Februari. Jadi ada hujan yang lebat, panas yang terik. Banget pantas. Oh gitu. Nah kemarin kan sempat hujan nih, benar kemarin tuh hujan. Tapi habis itu terik banget panas. Ternyata El Nino-nya belum berakhir. Belum berakhir. Wah, ngeri pantas. Aku merasa panas banget padahal kemarin hujan gitu. Oke baik. Sosialisasi apa nih dari BPBD yang bisa dilakukan di depan pemirsa Pilar TV? Silakan, Bang. Jadi singkat saja, kita jaga alam, alam jaga kita. Gitu aja? Iya. Nggak ditambah lagi? Iya. Itu kan maknanya apa ini? Kita jaga alam, kita tidak merusak alam-alam ini yang berdampak pada ketika terjadi intensitas hujan yang tinggi akan menyebabkan banjir. Kalau kita merusak alam, ketika terjadi lahan yang penggundulan lahan seperti di Wai Semangka akan terjadi banjir yang luar biasa. Jadi kita harus menjaga alam, alam menjaga kita. Kalau alam itu tidak kita rusak kan dampak apapun itu nggak terlalu signifikan bagi masyarakat. Gitu. Oke, jadi jaga alam, alam jaga kita. Maknanya seperti itu tadi. Wah, setuju nggak Bang dengan pepatah itu? Iya. Sebagai penutup dari Bang Yanwar, silakan. Ya, saya kira singkat juga bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Lagi dipakai lagi tagline itu ya. Tagline itu dipakai lagi. Jadi tagline-nya mencegah lebih baik daripada mengobati, jaga alam, alam jaga kita. Alam jaga kita. Oke, baik pemirsa Pilar TV Entertainment, usai sudah perbincangan kita bersama BPBD dan Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung terkait segala upaya yang perlu kita lakukan untuk pencegahan terjadinya bencana alam, baik itu musibah kebakaran ataupun kebanjiran. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di sekitar kita ya Bang ya. Memang musibah ini tidak bisa kita prediksi datangnya, tapi yang bisa kita lakukan adalah mencegah. Baik, saya Fitri Amalia, mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.